Oke, soal nomor 1, uji kompetensi bab 3 turunan fungsi dari buku paket matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 12 ya. Tentukan turunan pertama dari soal yang A, fx sama dengan akar 4x plus akar 4 plus x. Nah, ini ada akar di dalamnya akar ya. Maka di sini kita bisa menggunakan yang namanya aturan rantai. Nah, kita buat permisalannya terlebih dahulu. Misal u fungsi x sama dengan 4x ditambah akar 4 plus x. Maka untuk fx sekarang bisa kita nyatakan dalam u ya. Jadinya fx itu akan sama dengan akar u. Nah, sekalian aja ini x-nya kita ganti ya. Jadi kita punya fu sama dengan akar dari u. Nah, ini adalah permisalannya ya. Selanjutnya kita bisa menggunakan aturan rantai. Yang ditanyakan adalah df per dx ya. Maka df per dx itu akan sama dengan df per du terlebih dahulu ya, karena fu sama dengan akar dari u. Lalu ini kita kalikan dengan du per dx. Nah, kalau kita bayangkan nanti kan du-nya itu bisa dicoret. Jadi df per dx sama dengan df per dx gitu ya. Aturan rantai ini sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya ya, di video materi. Ini saya beri tanda dulu. Baik, kemudian supaya gampang ya, kita akan cari satu persatu terlebih dahulu, yaitu df per du, lalu du per dx. Nanti kalau sudah ketemu ya, hasilnya tinggal kita kalikan. Yang pertama df per du. Nah, df per du, turunkan f terhadap variabel u. Nah, ini ada bentuk akar ya. Akar kuadrat dari u itu akan sama dengan u pangkat setengah. Nah, kalau turunan dari u pangkat setengah itu adalah setengah kali u pangkat min setengah, ya kan? Jadi setengahnya turun, jadi faktor pengali, kemudian pangkat setengah, ini kita kurangi dengan 1. Jadinya di sini min setengah, ya. Kemudian supaya pangkatnya ini positif, jadikan saja sebagai penyebut, ya. Berarti ini 1 per 2 dikali u, nah ini pangkatnya sudah positif nih ya, pangkat setengah. Kemudian kita kembalikan ke bentuk akar ya, 1 per 2 kali akar U. Oke, ini adalah df per du. Selanjutnya kita akan mencari du per dx ya. Jadi du per dx. Ux fungsinya adalah 4x ditambah akar 4 plus x. Untuk turunan dari 4x itu sama dengan 4. Kemudian turunan dari akar 4 plus x. Nah, bentuk akar ya, 4 plus x, ini kan kita bisa nyatakan dalam bentuk berpangkat ya, supaya gampang. Berarti dalam kurung 4 ditambah x ya, 4 ditambah x pangkat setengah. Nah, seperti yang sebelumnya tadi ya. Jadi kalau ada, ini u pangkat setengah, turunannya adalah setengah kali u pangkat min setengah. Berarti kalau kita punya 4 plus x pangkat setengah, maka nanti turunannya adalah, ini plus ya. Nah, plus setengah dikali dalam kurung 4 plus x pangkat min setengah. Ya, saya ulang ya. Turunan dari 4x itu 4 ya. Kemudian ini plus nih. Lalu turunan dari akar 4 plus x itu adalah setengah dikali 4 plus x pangkat min setengah. Ya, kebetulan di dalamnya tanda akar, ini ordernya 1, ini pangkat 1. Kalau ini pangkatnya lebih dari 1 ya berarti harus diturunkan gitu ya. Sebenarnya kalau ini diturunkan pun ya tidak masalah, karena kan turunan dari 4 0, tidak perlu ditulis. Lalu turunan dari x itu 1. Nah, 1 kali setengah kali 4 plus x pangkat min setengah itu juga kembali ke bentuk semula yang ini ya. Oke, kemudian du per dx nya sudah ketemu, df per du nya juga sudah ketemu, maka tinggal kita kalikan. Oh ya, ini pangkatnya kan negatif ya, supaya positif kita jadikan penyebut. Nah, jadi ini 1 per 2 kali dalam kurung 4 plus x ya, dipangkatkan dengan setengah. Nah, ini saya geser lagi nih. Kemudian kita bisa nyatakan dalam bentuk akar ya, 1 per 2 dikalikan dengan akar 4 plus x. Nah, ini sudah lengkap ya, sudah ketemu semuanya. Df per du sudah ketemu, du per dx juga sudah ketemu. Tinggal kita kalikan ya. Ini kita kalikan dengan yang ini ya. Coba kita kerjakan di samping kanan sini. Jadi df
per dx itu akan sama dengan df per du, berarti 1 per 2 akar u. Kemudian kita kalikan dengan du per dx, berarti 4 ditambah 1 per 2 kali akar 4 plus x. Kemudian 1 per 2 kali akar u, ini kita kali masuk 1 per 1 ya. Maka nanti kita akan peroleh 4 per 2 kali akar u ditambah 1 per 4 akar u dikali dengan akar 4 plus x ya. Nah, ini saya geser lagi. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ini kan 2 kali 2 4 ya. Kemudian akar u tulis ulang, akar 4 plus x tinggal tulis ulang. Nah, ini ada 4 dan 2, ini bisa kita sederhanakan ya. Berarti 2-nya kita coret, 4-nya dicoret diganti 2. Nah, selanjutnya kita ketemu dengan bentuk penjumlahan pada pecahan ya. Kita samakan penyebutnya ini ya. Kalau suku yang pertama penyebutnya adalah akar u, suku yang kedua penyebutnya adalah 4 kali akar u kali akar 4 plus x ya. Menyamakan penyebut itu berarti kan kita cari KPK-nya. Berarti KPK-nya itu yang ini ya. Ini adalah penyebutnya. Oke, maka ini akan sama dengan kita buat akar panjang, kok akar per panjang gitu ya. Kemudian kita tuliskan penyebutnya 4 akar u dikali dengan akar 4 plus x. Nah, kemudian ini kita bagi dengan akar u ya. Berarti kan akar u-nya kita coret nih, kita bayangkan dicoret ya. Berarti nanti yang kita kalikan dengan 2 itu adalah 4 kali 4 kali akar 4 plus x ya. Berarti 2 kali 4 dikali dengan akar 4 plus x. Kemudian kalau sebelahnya ini tetap ya, ini plus 1. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita kembalikan ini u-nya kita ganti ya dengan 4x plus akar 4 plus x. Maka nanti kita akan peroleh yang atas dulu ya, 2 kali 4 8. Berarti 8 dikalikan dengan akar 4 plus x plus 1. Nah, pembilangnya sudah ketemu ya. Kemudian yang bawah ini berarti 4 dikalikan dengan akar ya, u-nya tadi adalah 4x ditambah akar 4 plus x ya. Kemudian ini kita kalikan lagi dengan akar 4 plus x. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan soal yang B ya. Ini adalah bentuk pecahan ya kan, GZ sama dengan sin Z plus cos Z dibagi dengan 2Z. Atau ini saya bersihkan aja dulu. Maka yang atas ya seperti biasa ini bisa kita misalkan sebagai, kalau biasanya itu UX ya. Nah, sekarang kita punya U fungsi Z. Kemudian kalau yang bawah ini kita misalkan sebagai V fungsi Z. Nah, maka nanti rumus yang kita gunakan ya untuk menentukan dG per dZ ya, itu adalah U aksen V min UV aksen ya dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini ya, ini saya beri tanda juga. Oke, selanjutnya kita akan cari dulu U aksen dan V aksennya. Jadi kalau di sini kita punya U fungsi Z sama dengan sin Z ditambah cos Z ya. Maka nanti U aksen fungsi Z ya, turunan dari sin itu cos ya, kemudian turunan dari cos itu min sin, berarti ini plus ketemu minus jadinya min. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk V nya kita punya 2Z, berarti V aksen itu sama dengan 2. Nah, baru kita masukkan ke rumus ya. Berarti kita akan punya dG per dZ itu sama dengan U aksen V ya, U aksen V. Tadi U aksennya adalah cos Z ya dikurangi sin Z. Kita kalikan dengan V. V-nya adalah 2Z. Kemudian kita kurangi dengan UV aksen ya. U-nya tadi adalah sin plus cos ya, sin Z plus cos Z dikalikan dengan V aksen. Nah, V aksennya 2
Kemudian ini kita bagi dengan V kuadrat ya. V-nya kan 2 set, berarti kalau dikuadratkan jadinya 4 set kuadrat. Nah, selanjutnya 2 set ya, ini bisa kita kali masuk, demikian juga dengan 2 ya, ini bisa juga kita kali masuk. Maka nanti kita akan dapatkan ya 2 set dikalikan dengan cos set ya, kemudian dikurangi 2 set dikalikan dengan sin set. Lalu ini 2-nya bisa kita pindah ke depan dulu ya Dek ya. Nah, supaya cepat nih. Jadi min 2 dikali dengan sin set. Berarti min 2 kali sin set. Kemudian min 2 dikalikan dengan cos set ya. Kemudian ini kita bagi lagi dengan 4 set kuadrat. Nah, coba ini kita rapikan ya. Yang ada 2 setnya atau yang ada 2-nya ini bisa kita coreti dengan 4 ya. Ini 4 dicoret, ini 2 dicoreti semua ini. Nah, seperti ini ya. Bisa membayangkan ya. Berarti kalau 4 dicoret itu maksudnya 4 dibagi 2. Yang atas ini seluruhnya juga kita bagi dengan 2. Nah, seperti ini ya. Maka nanti kita akan peroleh set dikali dengan cos set ya, dikurangi set dikali dengan sin set ya, kemudian dikurangi sin set dikurangi dengan cos set ya, kemudian dibagi dengan 2 set kuadrat. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Jadi turunan dari G set sama dengan sin set plus cos set per 2 set itu seperti ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan soal nomor berikutnya.